Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, kepada kebenaran demi kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, ketika kami jatuh Tuhan, kami gak sampai tergeletak sebab tangan-Mu yang menopang setiap kami. Ini ucapan syukur kami, ini rasa sembah kami, ini rasa kagum kami kepada-Mu Tuhan. Kami bawa pada hari ini bersama-sama renungan seiman kami. Kami mau naikkan pujian, sukacita, rasa terima kasih kami untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, untuk setiap musim yang boleh kami lalui, untuk setiap proses yang boleh kami alami. Kami mau bersyukur di dalamnya Tuhan, sebab kami tahu ada kuasa, ada sukacita dalam nyanyian kami, ada sukacita dalam puji-pujian kami Tuhan. Kami
Yesus, Kau adalah orang yang berbahagia. Sekalipun dunia mengolok-olokmu, sekalipun dunia meninggalkan, sekalipun dunia memandang rendah, tapi firman Tuhan berkata, Engkau anak yang kukasihi, Engkau biji mataku, Engkau yang kucintai. Kami meresponi kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Ampuni setiap kami, Tuhan, yang kadang kami lupa bahwa kami ini kekasih-Nya, Tuhan. Yang kadang kami lupa bahwa kami adalah biji mata Tuhan, yang Tuhan pelihara kami, yang Tuhan rawat setiap kami. Kadang-kala kami mendengarkan apa yang dunia katakan tentang kami, tapi hari ini kami mau dengar apa yang Tuhan dan firman Tuhan katakan atas hidup kami. Izinkan setiap kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, Tuhan. Izinkan setiap kami mencapai dimensi-dimensi yang Kau kerjakan dalam setiap kami, sampai kami menyelesaikan bagian kami di dunia ini. Yesus Tuhan, kami berserah kepada-Mu, Tuhan. Bersyukur atas kasih-Mu, bersyukur atas kekuatan-Mu dalam hidupku, Tuhan. Selalu nyanyian sembah kami di nama Bapa-Ku yang kudus. Kau beraja dan Tuhan yang kukasihi, yang kucintai selalu, Yesus. Kau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Engkau tahu, biar di sisa hidup kami ini, Tuhan, Kau dapati setiap kami berkenan di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami, Tuhan, menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian kami. Menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatimu. Biarkanlah ku menyembah, walau dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian
yang tak pernah lalai, sebab Engkaulah Dia yang tak terbatas oleh apapun, sebab Engkaulah Dia yang mengenal domba-dombamu satu persatu, sebab Engkaulah Dia domba yang hilang Engkau cari, yang luka Engkau balut, Engkau bawa pulang, Engkau jadikan satu kawanan, sebab Engkaulah Dia yang memperkenalkan segala kuasa kembali aku. Berhembus-hembus Tuhan, Engkau lembut namun kuat. Sebab siapa yang bisa menahan Engkau ya Allah? Siapa yang bisa menahan kerinduan? Nikmati setiap lagu, setiap suku kata, setiap ucapan. Engkau layak Tuhan. Di tempat ini Engkau layak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh kami ini bukan siapa-siapa. Siapakah yang tahan berdiri di hadapan-Mu ya Allah? Siapakah yang tahan tersambar hadirat-Mu yang kudus? Kami ini boleh tetap hidup hanya karena darah anak domba ya Allah. Kalau bukan itu, apa nasib kami? Engkau terlalu kudus, Engkau terlalu dahsyat. Kau mengundang kami masuk hadirat-Mu terlalu dalam. Kasih setia yang tak berkesudahan mengalir tak berhenti. Malaikat-malaikatmu kuduskan tempat ini Tuhan. Hingga hati sanggup menembus Tuhan. Kami begitu terharu atas penjagaan-Mu Tuhan. Luar biasa Allah-Mu, luar biasa Allah. Sebab kami yang tidak ini, Kau jadikan anak-anak-Mu. Kau berikan rahmat-rahmat tali-tali dalam kehidupan. Surga terbuka, rahmat-Mu tercurah. Rain down on us, God. Rain down on us. Open the floodgates of heaven. Open the floodgates of heaven, Tuhan yang melatih tangan anak-anak-Mu berperang. Tuhan yang melatih kaki kami berlari. Izinkan kami mendengar dari firman-Mu Tuhan. Izinkan kami menikmati firman-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu yang kudus. Di dalam hadirat-Mu yang terlalu luar biasa. Sungguh satu hari di pelataran lebih baik dari 1000 tahun di tempat yang lain. Izinkan kami duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Izinkan kami di kaki-Mu, menawan segala pikiran di bawah kaki-Mu. Engkau lebih dari cukup. Izinkan Bapak Ibu kita ambil waktu 1-2 menit berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Terima kasih Adonai. Izinkan kami duduk diam, menikmati firman. Kau sendirilah firman. Terima kasih Tuhan, luar biasa. Terima kasih. Oleh nama-Mu, kami siapkan hati kami, supaya hamba-Mu ini yang menyampaikan boleh berdiri di atas keterbatasannya, dan hamba-hamba-Mu yang mendengarkan boleh menikmati kebenaran firman. Di dalam nama Anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap mendengarkan firman. Kita yang percaya sama-sama katakan Shalom. Luar biasa Tuhan kita, Bapak Ibu. Ya, kepadanya diberikan nama di atas segala nama. Cukup nama Yesus. Tiba-tiba bertekuk lutut. Segala yang ada di bumi dan yang ada di langit. Pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala, Bu Gembala atas kesempatannya. Saya boleh melayani Tuhan dengan sharing kebenaran firman. Terima kasih juga kepada Ibu musik leader, tim musik luar biasa. Ya Tuhan, ya kita seperti tunggangan Tuhan. Kita biarkan Tuhan menunggangi kita kemana Dia tunjukkan arahnya, dan itu pasti benar. Luar biasa. Kiranya talenta yang Tuhan berikan bertambah-tambah. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih juga atas kehadirannya, baik yang onsite dan juga yang online. Oke, Tuhan itu baik. God is good. Amen. All the time. God is good. All the time. All the time. God is good. Oke, apa kabar Bapak Ibu? Ya, luar biasa. Jadi di bulan ini kita betul-betul menggali menjadi murid Kristus yang militan. Ya, saya kebagian satu tema, yaitu disiplin seorang prajurit Kristus. Ya. Nah, biar lebih gampang mengingatnya, maka saya kasih judul makin disiplin, makin yakin. Coba ulangi bersama-sama dengan saya Bapak Ibu. Makin disiplin, makin yakin. Luar biasa, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Ya, ini file-file khotbah ditaruh di folder ini kalau sekiranya pengen melihat kembali ya. Nah, saya undang Bapak Ibu, kita baca dulu firman Tuhan. Nah, ini sebetulnya sudah disampaikan minggu lalu oleh Bapak Pendeta Yusuf Abraham. Nah, kita ulang lagi ya di sini ya. 2 Timotius 2 ayat 3-4, perikopnya berjudul panggilan untuk ikut menderita. 1, 2, 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, saya sebelum lanjut mungkin kita gali dulu ayat ini ya. Ikutlah menderita. Ya, namanya menderita ya lu aja.
tapi Alkitab kita tulis, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ikutlah artinya ada pilihan, mau atau tak mau. Ya kita sih ngerti, ya harus mau biar baik. Ya sudah, ambil pilihan itu. Tapi kadang ada kebiasaan, nggak bisa. Nanti kita lihat, Tuhan akan tolong kita keluar dari berbagai hambatan. Kita bisa memilih ikut menderita. Nah, kok menderita? Perasaan jadi Kristen itu katanya udah dijamin masuk surga dan sebagainya. Kok ada menderita? Ya, menderita ini adalah bagian dari kehidupan. Dan menderita akan kita rasakan ringan. Itu ringan, nanti kan saya bahas lebih jauh ya. Nah, kita menjadi prajurit Kristus Yesus. Jadi siapa komandannya? Ya Kristus Yesus. Nah, yang namanya prajurit, kita prajurit itu taat, siap, selalu siaga, kenakan selaka senjata Allah. Dan kenapa yang dibilang menderita itu selintas dan ringan? Ya karena kita tidak mengusikkan dengan soal-soal penghidupannya. Kita pikir apa yang berkenan sama Tuhan. Jadi Tuhan tanggung jawab atas kehidupan kita. Tapi kita tetap menderita juga karena apa yang kita tanggung tidak akan melampaui kekuatan kita. Justru ketika yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita, di ujung maka kekuatan kita akan bertambah dan bertambah. Ya, jadi kita bisa menguatkan yang lain yang senasib, atau mungkin kita sudah tidak di level itu lagi. Oke. Nah, saya minta kita ulang nih, ada 3 poin yang mau saya share di hari ini. Yang pertama, disiplin dimulai dari hati murid. Yang kedua, disiplin ditolong oleh Roh Kudus. Yang ketiga, disiplin hidup dengan doktrin firman. Ya. Kita bahas satu-satu. Disiplin, apa itu? Ya, disiplin, diselipin ya. Apa itu disiplin? Disiplin bukan diselipin. Dua-duanya bisa mencapai tujuan, ya, dengan disiplin atau dengan diselipin. Tapi kita mau pakai cara yang bagus, yang yang berkenan, Tuhan berkenan. Udah gampangnya saya tinggal tanya Google kan. Itu ya, akar kata disiplin. Ya. Akar kata disiplin, terus keluar ada situs-situs, saya cari akar dan makna disiplin. Disiplin berasal dari discipulus, kata Latin untuk murid, yang juga merupakan menjadi sumber kata murid. Berarti disiplin itu adalah menjadi murid. Ya, Ibu Gembala udah kupas untuk menjadi murid. Pak Gembala kupas menjadi murid yang militan. Nah, sekarang bagian saya di disiplin. Ya iya, karena di dalam bahasa Inggris murid adalah disciple. Disiplin dalam bahasa Inggrisnya discipline. Jadi seolah-olah disiplin adalah kemuritan, karakter murid. Ya, disiplin itu adalah karakter murid Kristus. Nah, gimana cara menjadi murid? Nah, ini saya ambil dari Yohanes 8 ayat 31. Ini AVB, itu Alkitab versi Borneo. Jadi ada versi Alkitab yang terjemahannya menguatkan sesuatu. Contohnya ini, kalau kamu mengikut ajaranku, kamu muridku yang sejati. Nih, untuk ayat yang sama ini kalau di TB agak berbeda bunyinya ya. Itu penekanannya beda aja. Mereka menerjemahkan dari sumber yang sama. Tapi di Yohanes 8 ayat 31 ini, ikut ajarannya maka jadi murid yang sejati. Itu cara kita untuk jadi murid Kristus. Maka disiplin rohani dimulai dengan keputusan ikut Yesus. Persis kayak ayat tadi, ikutlah. Ya, kalau lagu-lagu yang lagi tenar, I have decided to follow Jesus, no turning back. No turning back. Nah, itu kalau yang remaja tuh, kayak anak saya tuh senangnya lagu-lagu yang begitu tuh. Nah, kalau yang dulu tuh apa ya? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.
Ku tak gentar, ku tak gentar. Itu disiplin rohani. Nah, kalau kita bisa benar disiplin dalam rohani, itu semoga kebawa kemana-mana. Ya, kalau saya lihat sih susah dibalik ya. Kita disiplin di mana-mana, dibawa ke rohani itu agak berat. Tapi kalau disiplin di rohani, dibawa kemana-mana itu pasti bisa. Nah ini ya, disiplin itu identik dengan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya. Dalam Roma 8 ayat 18 itu dia bilang, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi upah disiplin itu sebenarnya ada kemuliaan yang kita capai, ya, dibentuk dengan disiplin. Nah, kalau dalam pekabaran Injil, pemberitaan Injil itu lebih ini lagi ya, lebih kuat lagi ayatnya. Sebab kesukaran kami yang ringan ini, kenapa ringan? Karena memandang apa yang akan didapat. Ya, ada kisah Yakub bekerja di Laban 7 tahun, niatnya mau menikahi Lea. Ternyata pagi-pagi, wah, beda konsep. Menikahi Rahel, salah, Rahel. Pagi-pagi ternyata Lea. Nah, kita tulis Yakub bekerja lagi 7 tahun sesudah itu, tapi karena cintanya kepada Rahel, maka 7 tahun itu rasanya sekejap saja. Ya karena ada yang dituju, ada yang dikejar, maka 7 tahun jadi ringan. Jadi disiplin itu. Kalau ada yang dituju, kepenuhan kemuliaan kekal dari kelimpahan kepada kelimpahan. Ini kan the hero of abundance ya. Makanya abundance dicapai dengan disiplin. Ya, nggak nunggu, dengan disiplin. Jadi disiplin itu ringan bila tahu tujuannya. Tujuannya kelimpahan. Ya, kelimpahan kita berawal dari kelimpahan rohani. Dapatkan Kristus dulu, sisanya ditambahkan. Jangan dibalik. Ya, kejar sumbernya, bukan berkatnya. Kalau sumbernya udah dapat, mau berkatnya dikasih, berkatnya nggak dikasih, hidup kita terus maju. Ya, mau menderita kita tetap damai sejahtera, tidak menderita tetap damai sejahtera. Sebab damai sejahtera Allah melampaui segala akal. Kalau kita punya tujuan kepada Kristus. Nah, karena kita bicara tentang disciple, kemuritan, disiplin, ya itu kan ya disiplin ya. Taati guru. Apa tuh lagi? Taati guru. Sayangi teman. Nah itu tandanya. Kau murid budiman. Nah, ya ini taati guru. G-nya saya kasih huruf besar ya. Artinya guru ini gambaran Kristus yang mengajar, Allah yang mengajar ya. Taati guru. Nah, guru kita tuh apa sih maunya? Guru kita maunya begini. Hidup itu seharusnya kudus. Nah, saya ambil 1 Petrus 1 ayat 16. Ini sebetulnya ada di perjanjian lamanya, tapi saya ambil 1 Petrus 1 ayat 16. Saya mau tunjukkan mereka mengacu pada firman. Jadi kita juga begitu, mengacu pada firman. Nah, hidup seharusnya kudus, karena kuduslah kamu sebab aku kudus. Maka kita tuh ditantang menyerupai yang kita sembah. Kalau yang disembah duit, nah udah makin seperti uang karakter kita. Kalau yang kita sembah ya iblis, makin seperti iblis. Nah, kalau kita menyembah Allah, maka kita harus semakin kudus. Dari buahnya ketahuan yang kita paling sering sembah siapa, gitu. Nah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, untuk mencapai kudus itu, kita dikuduskan oleh karena iman. Iman kepada pengorbanan Kristus. Tapi jangan lupa, iman dihidupi dengan perbuatan, ya, bukan perbuatan yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan hanya iman, tetapi iman itu harus dihidupi dengan perbuatan. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini Alkitab tulis begitu. Jadi iman kita perlu dibuktikan, ya, perlu dibuktikan. Nah, kita kudus, maka kita menyerupai Kristus.
Nah, saya ambil lagi ya AVB ya, kita versi Borneo. Tiada murid yang melebihi gurunya. Tetapi setiap murid yang terlatih dengan sempurna akan menyerupai gurunya. Jadi kita dilatih dalam segala hal. Jadi berkat itu datang untuk melatih juga. Dikasih berkat, malah belok, ya sudah. Wah, nggak bisa nih, ya terpaksa, ya. Tuhan menggunakan banyak cara untuk mendidik. Karena Dia sayang, maka Dia gunakan cara untuk mendidik. Nah, disiplin itu adalah latihan menyerupai Kristus. Ini cuma bisa kalau Kristusnya ada dari dalam. Kalau kita mencoba menyerupai Kristusnya di luar, dicoba aja, nggak bisa. Ya. Kalau Kristusnya ada di dalam, maka Dia akan menggerakkan kita. Ya, Dia akan ngasih pilihan-pilihan. Kita tinggal pilih yang sesuai. Maka semakin lama kita ngerti maunya Kristus, kita akan semakin mirip dengan Kristus. Nah, lanjut dari yang tadi ya, masih taati guru. Nah, dengan mentaati guru, masih di mana nih? Masih hidupi maunya gue apa guru? Ini enak diomongin, tapi berat nih. Ya, hidupi maunya guru. Karena kita diajar untuk melakukan segala yang Tuhan perintahkan. Kemudian kita ikuti teladan atau misi dari gue atau guru. Memilih terus nih tiap hari nih. Tuhan udah kasih lewat sini. Tapi kita punya sendiri lewat sini. Nah, mau ngikut gue, mau ngikut guru. Kemudian jalani visi dari siapa? Gue atau guru? Ya, Tuhan gak ngasih sesuatu yang ecek-ecek untuk kita. Ya. Dia gak ngasih begitu. Dia bilang hari depan yang penuh harapan. Karena sungguh masa depan ada dan harapan tidak hilang. Jadi pilihan di kita. Ayub tuh bilang begini. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Ya, di kisah Ayub seolah-olah penderitaan itu jadi wajar. Enggak. Ya. Jadi jangan anggap dunia ini adil, Bapak Ibu. Dunia ini udah jatuh. Jadi dunia ini enggak adil. Yang adil itu Tuhan. Tapi kalau kita tidak kuat untuk menjalani hidup, suka kita balik. Kita main gampang dengan ngomong Tuhan gak adil. Kita nyari keadilan di dunia, percuma. Kita cuma bisa berusaha dan nanti Tuhan yang akan menyatakan keadilannya. Jadi ini dunia sudah jatuh. Jadi jangan menyangka bahwa dari dunia akan muncul keadilan. Keadilan cuma datang dari Tuhan. Makanya Dia tahu jalan kita kemana. Kalau Dia menguji kita, maka hasilnya, buahnya akan baik. Tapi seringkali itu buahnya nggak baik. Ya itu bukan dari Tuhan. Ya itu diuji oleh keinginannya sendiri. Udah pasti itu. Ya, keinginannya melahirkan dosa dan seterusnya. Oke, saya undang lagi biar masuk dalam memori. Pertama, disiplin. Dimulai dari hati murid. Kedua, disiplin ditolong oleh Roh Kudus. Yang ketiga, disiplin hidup dengan doping firman. Nah, bagaimana cara jadi prajurit Kristus? Ya tadi kan baru. Kenapa sih perlu jadi prajurit Kristus? Itu baru kenapanya. Sekarang bagaimananya? Nanti di bagian yang ketiga caranya. Nah, bagaimananya? Cara taat seperti prajurit. Dalam Kolose 3 ya ayat 9-10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi manusia lama dan kelakuannya ditanggalkan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Ini nih yang kita mesti kuat. Ya, diperbaharui terus-menerus. Lagi SMA teman saya ngajak, Jim, ibadah yuk, Roh Kris. Ngapain ibadah? Ntar dosa lagi. Terus dia bilang sama saya, lo mandi gak? Mandi lah.
Loh ngapain mandi? Ntar kotor lagi. Oh ngerti saya. Ya, jadi memang harus diperbarui terus menerus. Jangan ngomong percuma ke gereja. Percuma bagaimana? Ya. Ke gereja aja kita masih bisa goyang, apalagi berani-berani nggak ke gereja. Ya. Nggak ibadah aja, ibadah terus saja kita masih bisa goyang, apalagi berani-berani ke ibadah. Gitu loh cara mikir yang benar. Jangan percuma ibadah. Itu lihat tuh orang-orang ibadah begini. Ya itu kalau lihat manusianya. Memang kalau kebiasaan lihat manusia antara kepahitan atau kekecewaan. Harusnya matanya ke Tuhan. Ya, ke Tuhan yang bikin manusia-manusia itu masih bisa hidup, masih bisa berkumpul. Nah itu yang ajaib. Jangan dilihat manusia-manusia itu, yang dilihat yang negatif-negatifnya. Ya, ini yang idenya selalu dibaharui. Jadi prosesnya itu terus menerus, dan selalu naik. Nggak bisa tiba-tiba ngomong sekarang hari ini sempurna, enggak. Ya, yang saya tahu teologi pun bertumbuh. Pemahaman orang terhadap firman pun bertumbuh. Jadi izinkan kita mendapatkan proses, mengalami proses, kita dibaharui, ditambahkan, dan yang buruk dikurangi, dikikis. Nah, enaknya ngomong bahwa yang buruk dikikis, dikurangi, tapi kadang kita nggak rela loh. Kadang itu menyakitkan. Nah, bagaimana kita menahan? Itu yang disebut bahasa Inggrisnya growing pains, ya sakit pertumbuhan. Contoh gigi belakang nih, kalau udah mau keluar, ya geraham paling belakang, nah itu kan panas demam. Tapi itu perlu supaya sempurna giginya. Geraham paling belakang, geraham bungsu. Nah kemudian biar kita taat, gunakan kelimpahan rohani. Kan sudah dibahas tentang Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kelimpahan rohani adalah Kristus, adalah pengenalan akan Kristus, adalah kemampuan mengetahui apa yang Dia kehendaki. Itu kelimpahan rohani. Ya, sehingga ukuran kita adalah bagaimana Tuhan berkenan kepada kita dan kita menjalani hidup yang enak apapun yang terjadi. Ya, jadi kita bisa berkata seperti Sadrah, Mesak, Abednego, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak melepaskan kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuan Raja buat, atau imannya Esther. Aku akan datang menghadap baginda raja sekalipun aku tidak dipanggil. Apabila aku mati, biarlah aku mati. Nah, itu iman-iman yang seperti itu tuh, yang sudah siap dengan menderita. Kenapa? Karena tempaannya adalah menderita sebagai seorang Kristen. Ini saya tekankan ya, menderita sebagai seorang Kristen, bukan menderita karena kesalahan sendiri. Kalau menderita karena kesalahan sendiri, ya sudahlah, penuhi aja, selesai, baru bertobat. Tapi kalau menderita sebagai seorang Kristen, ya itu membantu kita menuju kesempurnaan Kristus. Karena dengan menderita sebagai seorang Kristus, sebagai orang Kristen, Kristus di dalam sini menguatkan. Amin. Karena ujungnya selalu kemuliaan tadi. Gitu. Nah ini sebetulnya video, tapi saya nggak usah putarkan. Ini tuh kodok ya. Suike. Ya, suike. Udah dikulitin. Tapi begitu kakinya kena ke kuah panas, naik kakinya. Itu videonya gitu. Sebetulnya saya juga mau naruh video ya, ayam kepalanya nggak ada, tapi masih bisa jalan. Yang saya mau sampaikan, ketika kita lahir baru atau ketika kita bertobat, manusia lama kita sudah mati, udah dikulitin. Kalau ayam dipotong kepalanya. Tetapi karena udah bertahun-tahun kita hidup pakai kebiasaan manusia lama, respon-respon otomatis itu masih ada. Ingat begini, responnya begitu. Senggol dikit, misalkan mudah marah, atau bercanda yang nyerempet-nyerempet, tidak bisa mengatur pembicaraan. Jadi yang seperti itu. Itu respon-respon otomatis yang terbentuk bertahun-tahun. Misalnya, kemudian kita diubahkan pada saat itu. Secara roh kita memang nol baru. Secara manusia manusia lama dimatikan. Tetapi manusia barunya masih perlu harus dilatih. Respon-respon otomatis itu yang lagi kita perjuangkan untuk dihilangkan. Jadi jangan putus asa Bapak Ibu. Penderitaan itu untuk mengikis respon-respon buruk itu. Jadi jangan kaget, kok ini jatuh bangun.
7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia bangkit. Kok 8? Ya, karena yang 8 itu bonus Tuhan kasih. Dia nggak jatuh, malah dibangkitkan lagi. Gitu. Jadi sabar menjalani proses. Nah ini ya, dunia sudah dirusak oleh dosa. Jadi jangan semua yang kita alami kita bilang Tuhan izinkan kita mengalami ini, Tuhan izinkan kita mengalami itu. Ya, dunia sudah dirusak oleh dosa. Ini paling gampang adalah sebab Allah tidak dapat dicobai yang jahat dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam banyak perkara, ketika kita jatuh, Tuhan campur tangan. Memulihkan, membangkitkan, itu banyak sekali. Tinggal kita mau sadar aja. Tuhan udah lakukan itu dulu-dulu. Jadi untuk ke depan, kita tahu nggak sembarangan menyangka bahwa ini saya terlalu tinggi hati, jadi Tuhan izinkan ini begini. Ya bisa tidak, tapi sih rasanya tidak ya. Tuhan tidak mencobai siapapun. Justru Dia menolong kita berkali-kali. Berkali-kali, berjuta-juta kali kalau kata Pak Yusuf Roni. Berjuta-juta kali itu. Ya. Nah, terus kita juga dalam menjalani proses ini yang penting nih, tidak bisa bergantung pada kesalehan pribadi semata. Karena di dalam anggota-anggota tubuh kita ada hukum-hukum yang melawan kebaikan. Ada kecenderungan dosa. Maka dari itu manusia barunya harus diperbaharui terus menerus. Jangan putus asa, sabar, tetap berpegang pada firman. Dan berkomunitas, bercerita, dibantu. Kita cerita saudara seiman, kita oleh Pak Gembala, Bu Gembala, oleh saudara-saudara seiman, kita dibantu. Jadi jangan merasa saya sudah tahu firman, saya sudah hafal firman. Ini Paulus yang tulis. Dia tahu Taurat, tetapi di dalam tubuhnya ada hukum-hukum lain yang nantangin dia untuk melanggar Taurat melulu. Ini Paulus tulisnya begitu tuh. Di Roma 7 ayat 22 sampai 23. Itu Paulus yang udah hafal Taurat ujung ke ujung dan dia menulis sepertiga perjanjian baru. Apalagi kita, ya. Jadi ya sudah, kita berusaha terus, kita disempurnakan terus, tapi jangan pernah merasa bahwa ini datang dari kemampuan kita. Cuman setiap kali Roh Kudus kasih pilihan-pilihan baik, pilihlah yang baik. Itu intinya, pilihlah yang baik. Nah, bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku, kata Tuhan. Termasuk yang ini juga. Untuk menjadi disiplin, untuk menjadi murid, untuk menjadi prajurit Kristus yang baik, itu di dalam diri kita Roh Kudus yang berperan. Ya, kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi Allah sudah rela hadir di dalam kita. Kita ini baik sucinya, ya. Nah, itu tadi kayak lagu tadi ya. Kami baikmu, memujamu. Kita ini baiknya. Allah sudah mau berdiam. Dan setiap kali kita mau aneh-aneh, Tuhan kasih peringatan. Jangan. Bagaimana bedanya ini peringatan dari Tuhan atau tidak? Makanya kita harus sering baca firman. Jadi tahu suara ini lurus dengan firman, ini datang dari Tuhan. Suara ini nggak tahu datang dari mana. Firman. Jadi lurus dengan firman. Nah, ya ketika Tuhan mau mengerjakan dari dalam kita, Dia tidak membiarkan kita lempeng aja memilih pilihan-pilihan yang buruk. Dia nggak biarkan itu. Nah, maka dari itu terimalah firman senantiasa. Ya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Terimalah dengan lembut. Ini firman bukan untuk saya. Ini firman untuk si ini. Kan si ini begini, si ini begini. Ya Bapak Ibu, bisa jadi benar begitu. Tetapi kalau kita meletakkan masalah di orang lain, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Karena mau dia tobat, mau dia enggak, itu terserah dia. Kehendak bebas dia. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Makanya kita letakkan firman itu ke kita juga. Seolah-olah kita jadi masalah. Kita bisa bertumbuh jadi lebih baik. Makanya terimalah dengan lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi dengan bantuan Tuhan, kita mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Bagian kita, kehendak bebas kita tumbuhkan
kepada kehendak Tuhan. Nah, kita ulangi lagi ya. Yang pertama, disiplin dimulai dari hati murid. Yang kedua, disiplin ditolong oleh Roh Kudus. Yang ketiga, disiplin hidup dengan doping firman. Jadi miliki hati murid, kemudian selalu peka sama Roh Kudus. Kita dengar kok Roh Kudus. Dalam banyak hal Roh Kudus itu lembut kok bicaranya. Tapi bisa jadi juga keras dia bicara. Ya. Kalau kita kenal, maka kita tahu suaranya seperti apa. Nah, sekarang saya mau share tentang doping firman. Apa itu? Bukannya doping itu ini ya, pelanggaran dalam olahraga. Ini doping yang berbeda. Ini doping firman, supaya kita bisa mendapati contoh disiplin prajurit. Yang namanya prajurit ya, militer ya, taat aturan, tepat waktu, kemudian patuh pada atasan siapa, patuh pada keputusan, tidak membantah. Bayangkan nih, yang kayak gini kalau berlaku dalam kerohanian kita, ya ini sama ini. Bergerak dalam pasukan, berkelompok, berkomunitas. Jadi dia yang gak sendiri-sendiri itu kan orang-orang prajurit yang khusus sebetulnya. Bekerja dengan hierarki, menghormati susunan, ya menghormati kepangkatan. Oh ini jabatannya ini golongannya ini. Kemudian selalu apel, muncul terus untuk ngasih lihat dia siaga. Terus dia ikut upacara untuk nunjukin dia setia kepada negara. Nah, ya kayak ini misalnya ibadah tengah minggu, ini misalnya ibadah mingguan. Itu sebetulnya ada perumpamaan kesananya. Kemudian menghormati simbol supaya dia membuktikan kecintaannya pada bangsa dan negara. Nah, di ibadah bagaimana kita menghormati hadirat Tuhan, kita perlu buktikan juga, gitu ya. Jadi kita datang dalam ibadah, kita mempertunjukkan sesuatu. Yang nonton siapa? Ya kalau bahasa Inggrisnya the audience of one. Yang nonton cuma satu. Jadi we do our best, kita lakukan kita yang paling baik supaya yang nonton itu puas, gitu. Ya kalau suaranya nggak terlalu bagus, nggak masalah. Suara bagus nggak bagus itu ya kalau emang masuk ke produksi gitu ya. Misalnya ya masuk ke mikrofon gitu. Tapi kalau dari kursi jemaat bebas. Karena yang dengerin Tuhan, yang menikmati Tuhan. Jadi berikan yang terbaik itu termasuk menunjukkan ketika memuji, ketika menyembah, ketika berdoa. Kemudian berhati-hati, patuh pada hukum. Nah ini juga sama, kita berhati-hati bertindak supaya patuh pada firman. Nah dia berperang dengan berani. Dia prajurit berperang dengan berani. Nah kita kalau lewat tempat gelap, loh ini gimana? Harusnya ada roh Tuhan di dalamnya. Ini malah roh kesetanan yang malah sensitifnya sama yang begitu-begitu gitu loh. Ya, ada Tuhan, jadi harusnya roh ketuhanan, bukan yang sebaliknya. Makanya berani, berperang dengan berani, gentar pada atasan dan aturan. Kemudian dia menyandang senjata untuk membela diri dan mengalahkan musuh. Kalau kita punya selengkap senjata Allah. Nah, kita mulai doping tadi. Yang pertama, doa puasa. Doping, do-nya doa puasa. Nah, untuk doa sendiri, ya disiplin doa. Dan dalam doa diingat, bukan Tuhan butuh doa-doa kita. Bukan Tuhan butuh doa-doa kita. Sebelum Dia bikin manusia, malaikat di sorga sudah berkumpul menyembah Dia. Jadi bukan Dia butuh disembah, bukan Dia butuh doa-doa kita. Ya, kita yang butuh. Ya, kita yang butuh berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi bukan sekedar Tuhan suruh. Paling awal kita ikutin yang Tuhan suruh. Lama-lama jadi rutinitas. Nah, lama-lama dari rutinitas itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang kita nikmati. Lama-lama itu menjadi kebutuhan.
bertahan. It becomes habit. Itu menjadi kebiasaan. Kok bisa kita jadi biasa? Ya, nyatakan aja segala hal dan permohonan dalam doa. Ngomong aja. Tuhan terlalu kudus, tidak bisa saya doa yang ecek-ecek. Loh, bagaimana orang dia bayar kita dengan darahnya? Ngapain kita tutup-tutupin apapun? Katakan aja semua sama Tuhan. Jadi kita punya komunikasi yang berkualitas. Ya, nggak komunikasi yang kita tutup-tutupin. Enggak, terbuka dulu sama Tuhan. Terbuka dulu sama Tuhan. Kemudian berdoa tidak pakai jemu. Ya, ini udah seringkali dikhotbahkan. Itu ibarat netes-netes di cangkir. Ya, tinggal dikit lagi tumpah, kita berhenti. Tinggal dikit lagi tuh penuh, kita berhenti. Masalahnya kita nggak tahu cangkirnya segede apa. Dan di situ sudah terisi seberapa. Cuma Tuhan tetap kasih contekan. Berdoa dengan tidak jemu. Gitu. Ya, di Kisah Para Rasul berdoa, goyanglah tempat mereka beribadah. Bukan kakinya goyang, lama banget nih, bosan aja. Tempat ibadahnya yang goyang gitu. Doa mereka punya power nembus ke atas. Ya. Jadi bukan doanya cuman berapa lama gitu, enggak. Mereka jauh dari dalam hati. Bukan masalah singkat, bukan masalah lamanya sih, tetapi masalah kerinduannya. Jadi powerful. Untuk doa, ya saya harus bilang nih, tidak mungkin super sibuk sampai tidak sempat doa. Jadi nggak mungkin. Kenapa? Raja Daud, ya raja dari sebuah negara, ya dia punya waktu doa 7 kali sehari. Ini raja, nggak mungkin ongkang-ongkang kaki, sibuk pasti. Ditanya sana sini, perang. Di zaman Daud perang ya, zaman Salomo damai. Tapi di zaman Daud itu perang. Kemudian ketika dibuang, orang Israel dibuang, Daniel pejabat setingkat menteri, ya pejabat setingkat menteri, berapa kali dia berdoa? 3 kali sehari. Sampai kita tidak akan menemukan sesuatu yang bisa kita dakwakan kepada Daniel kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ini yang kalau zaman sekarang pakai phone reader kemana-mana nih, dia tetap punya waktu doa 3 kali menghadap ke Yerusalem pada saat itu ya. Nah, Ayub pengusaha yang sibuk tapi tidak lupa menjagai keluarga setiap dosa. Kita tulis setiap kali habis anak-anaknya itu pesta, dia mempersembahkan korban, dia berdoa, dia takut anak-anaknya ada berbuat dosa. Ya, mau sibuk kayak apa juga tetap dia punya kesempatan doa. Kemudian Yesus Kristus, jabatannya Allah, jabatannya Tuhan. Tapi dia masih mau contohkan. Tiap ada kesempatan dia berdoa. Tiap ada kesempatan dia berdoa. Maka berdoalah dengan intim dan teratur. Itulah disiplin doa. Yes. Mau pribadi, mau korporat, nikmatilah doa. Nikmatilah. Kalau kita ngobrol sama orang yang membosankan, oke deh, kita nggak bisa lama-lama. Tapi ini kita ngomong dengan sosok yang paling mengerti kita. Kita balas dengan mengerti dia dong, semestinya. Ketika terjadi saling mengerti, itu komunikasi nggak putus. Semestinya seperti itu. Kalau belum, ya mari kita mulai pelan-pelan. Doa dulu bentar-bentar, teratur dulu. Tapi apapun itu, tetaplah berdoa. Kalau lagi pengen berdoa, langsung berdoa sebelum hilang keinginannya. Tapi kalau lagi malas berdoa, segera berdoa. Karena berbahaya itu kalau tetap tinggal dalam kondisi seperti itu. Jadi makanya 2 kata dalam satu ayat cuma 2 kata ya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Itu 1 ayat tuh, cuma itu. Tapi ya ini, karena berbahaya kalau kita tidak berdoa. Nah, itu tadi ngomong doa, sekarang puasa. Puasa itu berpasangan dengan doa. Kalau nggak dengan doa apa dong? Dia namanya. Ya, jadi doa puasa, dengan puasa doanya terdorong, lebih konsentrasi. Bisa karena biasa. Jadi singkat dulu. Mulai singkat dulu, nggak terlalu lama waktunya. Puasa kita boleh minum kok.
Atau mungkin Bapak Ibu punya metodenya sendiri, tidak makan dari menu, boleh aja. Tetapi sesuaikan supaya itu bisa jadi kebiasaan. Amin. Dan hanya untuk Tuhan ya puasanya, bukan untuk dipamer-pamer. Ini termasuk satu yang dibilang sebagai disiplin kerahasiaan. Jadi kalau nggak perlu tahu, orang nggak perlu tahu. Karena kita lakukan untuk Tuhan. Nah, sesuaikan dengan kemampuan fisik dan kondisi kehidupan. Maksudnya kalau bekerjanya memang lagi butuh fisik banget, ya kita atur puasanya mulai dari jam mau selesai kerja sampai mau makan gitu. Jadi tetap tidak, maksudnya bukan untuk mengganggu, tetapi maksudnya adalah untuk melemahkan fisik sehingga rohnya makin sensitif, makin kuat. Nah, soalnya Tuhan Yesus tuh menyampaikan pentingnya puasa untuk mendampingi iman dan menjauhi kesesatan. Loh, tahu dari mana? Ya karena dia bilang di Matius 17 ayat 17, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ini Tuhan Yesus lagi diaduin sama seseorang karena murid-muridnya nggak bisa mengusir setan. Kan kita tahulah ujung dari perikop ini ayatnya. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Nah, sebelum ayat itu, ayat ini nih, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat." Jadi artinya doa dan puasa untuk mengatasi dua masalah ini. Jadi dicoba Bapak Ibu kalau belum dicoba. Kalau udah biasa bagus, pertahankan terus kebiasaan itu. Karena begitu kita sudah biasa dengan disiplin rohani ini, rohani kita yang akan butuh. Jadi nggak bisa berhenti kita. Jadi dia akan menuntut untuk puasa. Ya, kondisi kita tuh kita tahu kita mau puasa. Karena kebiasaan itu, keteraturan tadi, ini disiplin. Kan prajurit seperti itu. Dia tahu kapan apel, walaupun dia nggak lihat kalender juga dia tetap akan tahu, karena memang udah biasa di hari itu. Ada Musa, Daud dan sebagainya. Ya, 3 orang dalam Alkitab yang puasanya 40 hari. 1 Musa, 2 Yesus, 3 siapa? Yang ketiga Yosua. Ya. Jadi Musa, Yosua dan Tuhan Yesus puasanya 40 hari. Kemudian puasa Daud. Kemudian ada puasa Daniel, nggak makan daging. Kemudian puasa Esther. Oh, ini puasa yang terkenal ya. Puasa yang satu bangsa mau mati, satu bangsa mau dihabisin, dia putuskan 3 hari untuk berpuasa. Nah, efek dari puasa itu adalah dia berani untuk menghadapi akhir hidupnya. Sekalipun nggak berakhir hidupnya, tapi dia berani menghadapi akhir hidupnya. Kemudian Yosafat, ini juga puasa yang hampir dikalahkan kerajaannya. Kemudian Ayub, dia berpuasa minta keadilan Allah. Kemudian Tuhan Yesus sendiri. Itu udah disiplin doa, kemudian disiplin puasa. Itu do. Nah, P yang berikutnya adalah disiplin pujian dan penyembahan. Dulu ada orang Kristen yang bertanya, emangnya Tuhan Yesus beribadah dengan nyanyian? Ya kan ada ayatnya. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Jadi nyanyian itu adalah bagian dari ibadah kita. Dan itu untuk membangun roh gaya hidup jemaat yang pertama juga dengan nyanyian. Jadi kalau di gereja kita bernyanyi itu dalam korporat, tetapi dalam kesendirian, dalam ibadah pribadi, kita tetap mempersembahkan pujian. Ya, kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan. Jadi mau dibawa ke rumah Tuhan, mau sendiri persembahkan, gitu ya, korban pujian. Nah, dengan pujian dan penyembahan ya, pujian dan penyembahan, kita punya kesempatan mengembangkan karunia roh. Ya. Kita punya kesempatan karunia roh. Jadi mintalah kepada roh ya.
Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Jadi boleh kok kita kejar, boleh kita kejar, tapi kita tidak bisa memaksa kejar. Nah, untuk yang memiliki karunia bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan karunia untuk menafsirkannya. Ya. Jadi seseorang yang berdoa di dalam glosolalia, bahasa lidah, dia berdoa langsung kepada Allah dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia biasa. Tetapi dia bisa minta untuk menafsirkannya, sehingga baik dia dibangun atau orang lain yang mendengarnya bisa dibangun. Jadi Alkitab bilang begitu. Mari kita minta untuk menafsirkan bahasa lidahnya. Nah, mari kita minta karunia-karunia roh, terutama juga untuk bernubuat. Ada lagi karunia-karunia yang lain, ya, karunia membedakan roh, karunia yang macam-macam ya, karunia Roh Kudus. Dan Bapa mencari penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, berarti kalau kita berlutut, ya itu lahir dari roh yang rindu untuk memuji. Jadi nggak tahan kalau nggak berlutut, ya silahkan. Jadi berdiri, nah itu juga lahir dari roh yang rindu, ya silahkan. Ya, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya apa? Ya karena kita dibenarkan, karena kita tahu siapa yang kita sembah. Semakin sering kita menyembah, kita akan mirip dengan yang kita sembah. Jadi betul menyembahlah di dalam kebenaran. Sembah, mengakui ya bahwa dia yang luar biasa. Kita membutuhkan, kita mengakui. Ya, Bapa mencari penyembah-penyembah yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ikut tadi udah disiplin doa, disiplin doa puasa, disiplin pujian penyembahan. Ini on off soalnya mau disiplin persembahan. Jadi iblis agak-agak tahu dia. Kalau masalah kebenaran persembahan dibukakan, kerjaan dia akan jauh lebih susah. Nah, tuh. Jadi di Israel sana ada 2 danau. Kita lihat ya. Nah, ini Bu Gembala udah pernah ke sana, udah tahu lah. Nah, kita yang belum. Jadi kita mempelajari ya. Jadi di Israel itu dari utara ada sungai, kemudian dia membentuk sebuah danau. Sebuah danau yang disebut sebagai Danau Galilea. Nah ini ya, di atas ini Danau Galilea. Ya, yang atas itu Danau Galilea. Persis banget ada di sungai, kemudian bikin Danau Galilea. Nah, dari Danau Galilea keluar aliran ujungnya ke Laut Mati, the Dead Sea. Nah, di gambar kita bisa lihat Danau Galilea nih ya, subur, ada pohon, ikan, ada cerita-cerita di situ. Ya, Tuhan Yesus menginikan ikan, kemudian Petrus jalan di atas air, itu di Danau Galilea. Dia tenggelam ditolong sama Tuhan Yesus, itu di Danau Galilea. Nah, ujung dari aliran air itu ke Danau Mati, Danau Laut Mati, Danau Laut Asin. Ya. Kisah tentang Danau Laut Asin di Alkitab itu cerita tentang Yosafat hampir mengalami kekalahan. Ya, itu di Laut Asin. Nah, apa bedanya 2 danau ini? 2 danau ini sama-sama dapat suplai air yang sama. Tapi yang satu penuh dengan kehidupan, ikan, sampai ada kejadian dia tebarkan jala, kemudian ikannya hampir robek jalannya. Di Laut Mati, di Laut Asin, tidak ada ikan sama sekali, tidak ada kehidupan, tidak ada pohon. Apa bedanya 2 danau ini? Suplai airnya sama. Bedanya kalau tadi Bapak Ibu lihat peta, Danau Galilea menerima air masuk, memberikan air keluar. Itu beda yang paling luar biasa. Jadi dia segar, karena dia tidak merampas semua yang dia terima. Ya, dia memberikan. Nggak semua diberikan juga, sebagian tetap di dalam danau itu untuk kehidupan ikan, untuk danau sekitarnya, pohon-pohon.
Tetapi danau Laut Mati, setiap tetes diambil semua, nggak ada yang dikeluarin. Ini di selatan nih. Itu kan letaknya sampai jauh di bawah permukaan laut. Semua diambil, nggak ada yang dikeluarin. Jadi dia menguap dan asin terus. Jadi ini gambaran. Tuhan suruh kita memberi karena pertama Tuhan itu murah hati. Yang kedua, Tuhan pengen ada keseimbangan supaya kita jangan sampai terlalu asin. Ya, kamu adalah garam dunia, betul. Kalau garam setingkat dengan danau Laut Mati, nggak ada yang bisa hidup. Jadi memberi itu membuat kita seimbang dengan kehidupan. Anda lihat di sini, Bapak Ibu, bahwa di sini tuh nggak ada pohon sama sekali nih di Laut Mati nih. Ya, garam. Tetapi di Laut Galilea ya ada kehidupan. Nah di sini Tuhan Yesus banyak cerita, banyak mujizat di sini. Di sini tidak ada mujizat sama sekali. Ini nggak bicara cuma sekedar aset, ilmu, firman, pengetahuan, waktu, kepedulian, mau dirampas semua. Kita bagikan, kita share bagi yang memerlukan. Nah ini disiplin persembahan. Kita memberi karena Bapa di surga murah hati. Dan kita punya kewargaan ganda. Ya, kita WNI, kita juga PKS. WNI adalah warga negara Indonesia. WKS warga kerajaan surga. Udah ada yang tahu. Saya pikir saya yang doang yang ngarang. Ternyata udah ada yang nebak. Ya. Karena Tuhan Yesus bilang, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Artinya, kita tidak dipanggil untuk menyendiri di padang gurun, menjadi pertapa, nggak mau hidup di dalam society, di dalam masyarakat. Kita tetap hidup di tengah-tengah masyarakat, kita bawa kebenaran firman. Mari kita bangun lingkungan kita supaya terjadi orang-orang mengenal Allah lewat kehidupan kita. Makanya berikan kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Karena tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Itu Prabowo, dia itu jadi presiden karena kita yang 58% yang memilih dia. Kita yang berapa persen gak memilih dia, itu tidak dihitung. Jadi Prabowo itu berhutang budi pada yang 58%. Gak begitu. Alkitab katakan Tuhan yang mengangkat dan memecat raja. Jadi siapa yang jadi presiden itu sudah dalam plan Tuhan. Bagaimana orang-orang bergerak melakukan pemilih terus suaranya terhitung seperti itu. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Tuhan menggunakan apa yang ada. Jadi jangan kita menyangka orang itu dia bisa misalnya sukses, dia bisa berhasil karena saya, atau saya berhasil karena orang itu. Enggak. Tuhan menggunakan segala macam cara supaya yang ada di posisi tersebut, yang ada di tempat itu adalah sesuai dengan yang dia rencanakan. Kalaupun saya misalnya, saya tidak suka si ini masuk jadi pemimpin, saya akan sikut. Kalau Tuhan sudah taruh dia di sana, sikutan saya itu akan menyebabkan sikut saya berdarah. Dia memang tetap akan di situ lewat jalur lain. Di kitab Esther bilang, kalau Esther tidak mau menolong bangsanya, Mordekai bilang, tetap akan ada pertolongan bagi orang Yahudi dari pihak lain. Ya, di kitab Esther tidak pernah disebutkan kata Tuhan. Tapi di situ dibilang, kalau Esther tidak mau, Tuhan akan menggunakan pihak lain. Tuhan bicara lewat Mordekai. Nah, persembahan itu bukan mengejar persembahannya, tetapi iman dan ketaatan. Ini Samuel mengatakan sesuatu yang penting tentang Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Masa kita mau bayar Tuhan pakai persembahan? Apa sih yang Tuhan rindukan? Uang kita? Bukan. Ya. Yang Tuhan rindukan adalah mendengarkan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ujung dari mendengarkan adalah taat. Jadi itu yang Tuhan mau. Yang kita persembahkan kepada Tuhan itu taat, ketaatan kita. Kemudian ujung dari memperhatikan adalah mengerti, mengenal. Jadi yang Tuhan mau adalah mengenal. Jadi dia nggak terpesona dengan korban sembelihan atau lemak
domba jantan, atau dalam keadaan sekarang, mau seberapa besar sih mau kita kasih persembahan? Mau seberapa lama waktu kita mau kasih sama Tuhan? Nggak ada efeknya, sama aja. Karena yang ada efek sama Tuhan itu adalah mendengarkan dan memperhatikan. Ini maksudnya mendengarkan dan memperhatikan apa yang Tuhan mau, kehendak Tuhan dan firman-Nya. Itu yang kita persembahkan. Ya, jadi misalkan begini. Dulu saya lagi masih kecil, saya bilang begini, nggak mau sekolah minggu. Kenapa? Nggak ada persembahan. Ya dulu kan pernah ngalamin kondisi kayak begitu. Nah sekarang saya ngerti, kalau nggak ada persembahan, tetap datang sekolah minggu. Kenapa? Kita bukan mempersembahkan apa yang kita pegang, tapi kita mau datang mempersembahkan. Kita tuh mau nunjukin sama Tuhan, Tuhan, saya mau mendengarkanmu. Tuhan, saya memperhatikanmu. Dua itulah persembahan saya. Jadi ketika dulu saya mengeluh lokasi sekolah minggu jauh, tidak ada ongkos, maka ya saya tinggal, harusnya pada saat itu saya jalan kaki aja. Jalan kaki berapa lama? Tidak apa-apa, karena yang kita mau berikan persembahan, walaupun kosong di tangan, tetapi ada mendengarkan dan memperhatikan. Dua ini yang membuat Tuhan berkenan. Ya tentunya kalau kita punya sesuatu di tangan, ya jangan kita tahan-tahan. Ya, jadi maksud saya jangan sampai salah sangka apa sih yang Tuhan senang ketika kita datang. Ya, mendengarkan, memperhatikan, bukan jumlah. Tetapi kalau ada di kita uang sejumlah sekian, terus kita tahan-tahan, ya jangan seperti itu juga. Ya, jadi persembahan bukan untuk memperkaya Tuhan. Dia kan sudah maha kaya. Tetapi sarana bekerja sama dengan Tuhan untuk pekerjaannya di dunia. Kita mau ikut kerja bareng sama Tuhan. Nih, 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jadi ceritanya, kita menjadi pelayan, kita membantu orang lain, maka persembahan kita ikut melayani hal tersebut. Itu yang benar. Sedangkan kalau di Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ini yang menjadi tujuan persembahan tuh, supaya ada persediaan makanan di rumah, supaya rumah Tuhan bergerak mengerjakan fungsinya. Tuhan izinkan kita dengan persembahan persepuluhan. Kalau saya nggak mau gimana? Wah, jangan nantang Tuhan, gak usah mencobai Tuhan. Tuhan selalu punya caranya untuk menggerakkan rumahnya, untuk berjalan. Ibu Gembala bilang kemarin, ini proyeknya Tuhan. Dan dalam hari-hari terakhir ini Tuhan buktikan ini proyek Tuhan. Mau dihambat kayak gimana, jalan terus. Jadi kalau saya berusaha lihat, ini ada kesempatan. Perpuluhan, persembahan syukur, persembahan khusus, persembahan rutin. Ini ada kesempatan. Walaupun Tuhan bilang, ujilah aku, apakah aku tidak membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Bukan ini tujuannya. Ya, ini Tuhan kalau sampai nantangin, coba yang Maha Kuasa sampai nantangin, artinya kan dia serius. Dia serius. Ketika kita taat, ya bagian dari ketaatan itu berkenan, membawa perkenanan kepada Dia. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Jadi ini bukan ayat investasi ya. Ini bukan untuk investasi. Ini untuk meyakinkan kita. Ini sama ayatnya dengan Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Jadi supaya jangan khawatir. Ya, supaya kita juga bisa ngerti prioritas. Ya, kita sama pemerintah takut. Kenapa? Karena kalau pajak dilihatin semua. Kalau sama Tuhan enggak lah, Tuhan enggak lihatin semua. Jangan begitu. Ya, justru karena kita takut sama yang kelihatan, kita belajar juga untuk takut sama yang tidak kelihatan, kepada Tuhan maksudnya. Ketika kita sudah benar kepada yang kelihatan dan benar kepada Tuhan, maka ketika kita berbisnis, kita juga tidak akan tega macam-macam.
Jadi sebetulnya efek samping dari yang begini adalah cinta uang dibabat. Bukan nggak perlu, cintanya yang jangan, uangnya nggak perlu. Nah, di 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, tuh, rela tuh, harus paksaan. Nah, untuk kayak gini, begini Bapak Ibu, untuk segala hal yang baik, nggak mungkin kalau kita nggak dipaksa dulu. Ya, mana anak saya? Nah, kamu dulu mandi, niat. Oh, geleng-geleng dia. Kita sendiri kalau mandi dipaksa nggak? Tidak. Karena orang-orang yang sudah dewasa mengerti mandi itu adalah kebutuhan. Mandi itu ujungnya adalah kebaikan. Memberikan waktu untuk mandi, ya capek-capek nyabun dan segala macam. Kalau anakmu nggak tahu, anakmu maunya kalau bangun dia HP segala macam. Jadi didisiplinkan dengan kita paksa diri. Gak akan ada yang maksa kok. Mesti diri sendiri yang memaksa. Paksa diri dulu, lama-lama terbiasa, lama-lama membutuhkan, lama-lama mengerti inilah kebenaran, inilah yang menghidupkan. Maka saya semakin baik hidupnya dengan hidup di dalam kebenaran. Nah, ini kemudian disiplin ibadah. Nah, untuk ibadah pribadi pagi-pagi, ya kita butuh, jadi bukan sekedar Tuhan suruh. Kemudian ibadah bergereja, itu tadi saya bilang karena kita yang butuh, bukan sekedar disuruh. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita dan seterusnya. Kemudian ibadah sejati, mempersembahkan hidup, menjaga diri. Kemudian ibadah yang murni, menjadi gereja yang berdampak. Wah, gerejanya kalau gitu, saya mah gak usah. Lagi sekolah minggu, saya dengar lagu ini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat ke dalamnya. Gereja adalah orangnya. Jadi kita gereja, kita berdampak. Itu juga adalah disiplin ibadah. Kemudian disiplin merenungkan firman. Sediakan waktu, Tuhan Yesus sediakan waktu. Kemudian mengerti prioritas untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Ini Tuhan Yesus nih, datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Coba kalau kita digituin, ada orang-orang ngejar-ngejar kita, senang nggak kita? Ya kalau istilahnya orang makan puji, oh saya dikejar, saya dibutuhin, malah senang. Tapi Tuhan Yesus mengerti prioritas. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, merenungkan firman. Datang juga kepada sumber kelegaan dan damai sejahtera. Tiap kali berbeban berat, ya datang kepada Yesus. Renungkan siang dan malam. Oke, ini udah poin yang ketiga ya. Yang pertama, disiplin dimulai dari hati murid. Yang kedua, disiplin ditolong oleh Roh Kudus. Yang ketiga, disiplin hidup dengan doktrin firman. Doa puasa, pujian penyembahan, persembahan ibadah, dan merenungkan firman. Oh ini ada satu selipan. Satu ini yang penting, disiplin menyangkal diri. Ini yang suka kita gagal. Saya sih sebetulnya yang sering gagal. Pertama, selesai dari kebutuhan akan pengakuan manusia. Gimana caranya? Gak dapat pengakuan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu jiwa, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Saya mau ikut kemana-mana ada kepentingan saya dong, mestinya. Nah, belajar untuk membawahkan itu, diinjak di paling bawah prioritasnya. Itu menyangkal diri, tulus. Nah yang kita kejar pengakuan Allah. Karena ada satu kritik dari Tuhan Yesus. Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia daripada kehormatan Allah. Ini orang-orang Farisi.
Jadi kalau kita masih merindukan kehormatan manusia, itu apa ya? Itu tidak berkenan. Jadi kita kejar kehormatan Allah. Dan berikutnya, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Ini udah terkenal ya. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Ya susah ya. Tapi harus bisa. Harus bisa. Kembalikan kemuliaan semua kepada Tuhan. Pak, kok hebatnya begini-begini? Ya itu Tuhan bantu saya kok. Gak mungkin saya. Kejadiannya begini. Ceritain aja. Ternyata Tuhan bantu. Oke, itu ya. Dimulai dengan hati murid. Jadi sesuatu yang sulit dimulai bisa kita mulai karena kita jadi murid maunya taat. Kemudian untuk melanjutkan, aduh jatuh bangun, memang harus tolong oleh Roh Kudus. Gak bisa kalau pakai kekuatan sendiri. Yes. Yang ketiga harus dicoba nih. Ya, saya cerita satu hal sedikit. Saya doa sama Tuhan. Tuhan, saya kerja di luar kota, itu makan banyak waktu. Terus Tuhan tanya, emang kamu mau yang di dalam kota? Oh ya, mau sekali. Terus kalau yang di luar kota ini masalahnya di mana? Masalahnya kelamaan di jalan. 2 jam, 3 jam di jalan pergi, pulang juga 2 jam, 3 jam. Jadi 1/6 hari itu di jalan. Oke, jadi kalau dikasih bekerja dekat, bukan. Jadi Tuhan lanjutkan ke sini. Memang ada apa dengan jalan-jalan jauh? Nggak ada apa-apa sih Tuhan. Apa yang kamu lakukan? Ya, saya berdoa, saya dengerin firman, saya dengerin Alkitab di dalam perjalanan. Oh ya oke. Kalau dikasih tempat kerja yang dekat, bisa nggak kamu tetap lakukan itu? Nah, ditanya kayak begitu, saya cuma hehe aja. Oke, jadi ngerti? Ya, jadi saya mengerti sekarang. Tuhan menjaga disiplin rohani saya dengan membuat saya tetap di dalam perjalanan setiap hari 4-6 jam supaya tetap terhubung secara pribadi dengan Dia. Jadi Dia punya banyak sekali cara. Sekalipun kita sibuk, kalau Dia sayang, kesibukan kita diarahkan mendekat sama Dia. Yes. Jadi memang betul-betul ini ya, doa puasa dan sebagainya ini. Inilah cara kita untuk disiplin rohani. Oke, terima kasih. Saya undang tim musik Ibu WL. Kita tutup khotbah ini. Saya langsung berdoa aja. Bapak Ibu, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Kami tahu Kau sayang kepada kami melebihi apapun. Bantu kami melihat segala hal yang baik di balik segala hambatan yang kami alami. Kami percaya Engkau punya sejuta cara. Mari ya Tuhan, kalau kami hendak memulai sesuatu yang baik, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami, Tuhan. Supaya oleh karena rahmat-Mu, kami boleh mengalami disiplin rohani. Saya undang kita nyanyikan satu lagu aja. Kau telah memilihku. Kita nyanyikan sama-sama untuk respon kita terhadap firman ini.
yang disampaikan bagi setiap kami Tuhan. Dan kami berterima kasih untuk firman-Mu atas setiap kami yang menegur, menginsafkan, bahkan mendidik setiap kami. Untuk kami selalu hidup pada jalan-jalan dan ketetapan-ketetapan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam pekerjaan pelayanan di dalam keluarganya. Tuhan memberkatinya berlipat-lipat kali ganda. Kami juga rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan persembahan. Kami tahu terlebih banyak Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami Tuhan. Oleh sebab itu izinkan kami memberikan dari apa yang telah Engkau berikan bagi setiap kami, berupa materi kami Tuhan. Kami tahu ketika kami mentaati firman Tuhan, Tuhan sendiri yang memberkati kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami tahu Tuhan yang menjadi nakoda dan jalan dalam keselamatan hidup kami. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Mari setiap kita yang siap memberi persembahan sama-sama katakan amin. Sambil persembahan dijalankan, saya akan membacakan warta sepekan Gereja JKT Bethlehem Tanjung Priok Jakarta Utara, tanggal 25 Mei 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Jamie Mulyadi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan Bapak serta keluarga Bapak. Puji nama Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu dilayani dalam pelayanan penyerahan anak, baptisan selam, konseling bimbingan pranikah, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor dan lain-lain, pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan dan pelayanan kedukaan, dapat menghubungi Ibu Esther atau pelayan Tuhan yang ada. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun buat Ibu Gembala terkasih, bertepat di tanggal 25 Mei 2025. Pas banget umurnya ya, 52 tahun. Gereja JKT Bethlehem Tanjung Priok mengadakan rumah doa dan pemuritan yang diadakan setiap hari Jumat. Dan hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Jumat ini pemuritan ya Ibu. Kita akan adakan pemuritan di Jumat ini di jam 7 malam. Mari sama-sama kita hadir Bapak Ibu untuk sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kegiatan bagi jemaat Tuhan yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan, buah sulung, diakonia, pelayanan misi, pembangunan gereja dan lain-lain dapat mentransfer ke rekening gereja. Dan bagi jemaat yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari, kita punya koperasi, jangan lupa menghubungi Bu Esther. Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir kembali di minggu depan di jam yang sama di tempat ini. Ada beberapa pengumuman. Hari Kamis ini kita akan ada ibadah Bapak Ibu. Hari Kamis tanggal 29 Mei 2025 memperingati kenaikan Tuhan Yesus di surga. Wajib hadir. Sama-sama di tempat ini jam 5 sore. Ajak teman-teman rekan sekalian untuk sama-sama merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini dengan doa syafaat kepada yang bertugas di kursi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami, syukur Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu itu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana kami bisa persatukan di tempat ini Tuhan untuk memuliakan nama Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa Bapa buat gembala sidang kami Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu buat Pak Iksan Tuhan. Kau memberkati apapun menjadi pekerjaannya Tuhan. Buat kuliahnya Tuhan, Kau memberkati Yesus. Kau memberkati pelayanannya Tuhan. Bapa, semakin dipakai Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat Ibu Gembala Tuhan sebagai Ibu doa buat kami semua Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, di mana tepatnya hari ini Tuhan hamba-Mu juga berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat umur yang Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, Ibu Gembala sehat. Apapun yang dilakukan Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat ketiga anaknya Tuhan, Kau memberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan, Kau memberkati Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat setiap pengerjamu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan, imam-imam Lewi-Mu Tuhan. Dalam pelayanan kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami Tuhan. Dalam pelayanan kami ini Tuhan bisa menjadi berkat di depan Yesus. Kau berkati kami Tuhan. Kau berkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Kau buat berhasil bahkan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat keluarga
jemaatmu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati jemaatmu Tuhan. Apapun yang jemaatmu kerjakan, Kau buat berhasil, bahkan beruntung. Kau memberkati keluarga mereka satu persatu Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, semuanya berhasil Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas jemaatmu Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat visi gereja kami Tuhan. Kau memberkati gereja kami Tuhan, tahun kelimpahan. Kami akan percaya Tuhan, di tahun ini kami akan mengalami yang namanya kelimpahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat ketua sinode kami Tuhan. Kau memberkati buat ketua sinode kami Bapak Pendeta Adi Susanto Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas keluarganya Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat ketua Korwil Tuhan. Kami yang percaya Tuhan, penyertaan yang sama juga sempurna atas keluarga mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kau memberkati bangsa kami ini Tuhan, dan bangsa kami ini aman dalam perlindungan Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, bangsa kami ini dimenangkan Tuhan. Memberkati setiap aparat-aparat yang bertugas Tuhan, dari yang pemerintahan presiden Tuhan sampai yang terbawah Tuhan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami ini aman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Dalam hitungan 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai. Sebelum kami pulang, kami rindu menerima berkat-Mu dalam. Mari saudara katakan kita terimalah berkat dari surga. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai ke sudah akhir zaman, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan. Mari saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Happy birthday, happy birthday.
Mana ya? Sensi. Masa bapak nggak mungkin kan bapak? Iya lah, udah semalam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Hari. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, semua yang memberikan baik adanya bagi saudara kami Tuhan, untuk Ibu Gembala, untuk Kameri Tuhan, Ibu Mary Tuhan di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau sudah menambahkan satu tahun usia kembali untuk Kameri Tuhan, Ibu Mary Tuhan, Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan, kami percaya di umur yang bertambah Tuhan, Tuhan juga tambah-tambahkan berkat dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu melimpah atas Kameri, atas keluarga Kameri, atas kehidupan Tuhan, atas anak-anak Tuhan, atas Kevin, Gerald, dan Grace Tuhan. Engkau berkat-Mu melimpah Tuhan, tambah-tambahkan terus hikmat untuk Kameri sebagai istri yang baik, sebagai ibu gembala yang bijaksana, bagi JKI Bethlehem Tuhan, biar pengurapan Tuhan terus mengalir atas Kameri, berkat Abraham, Ishak, Yakub tercurah atas Kameri Tuhan. Kami sama-sama mengangkat tangan kami untuk Kameri Tuhan. Biarlah Tuhan kasih-Mu melimpah di umur yang bertambah ini. Kami mau satu hati berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan umur yang panjang buat Kameri, berikan dia kekuatan tiap doa Tuhan, bagi Aisyah dan keluarga Tuhan, juga bagi gereja ini Tuhan, dan ibu gembala bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau cukupkan segalanya Tuhan yang Kameri butuhkan di tahun ini, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas Kameri lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa berkat-Mu melimpah atas Kameri. Kami juga berdoa Tuhan untuk Seni Tuhan, biar Engkau berkat-Mu juga melimpah atas anak ini Tuhan, berkat-Mu melimpah atas Seni, ilmu yang bertambah semakin besar, semakin Tuhan pakai dalam hidupnya Tuhan. Setiap talenta-talenta yang Tuhan beri dalam hidup Seni Tuhan, biar dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Masa pertumbuhannya dia bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang memberkati keluarganya Tuhan Seni, berkati orang tuanya, berkati kakak-kakaknya Tuhan, juga berkati melimpah atas studinya, sekolahnya Tuhan, apapun yang Seni lakukan Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Dan pakai anak kecil ini Tuhan, agar dia tumbuh bersama-sama dengan Tuhan untuk melayani Tuhan satu saat nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Kameri Seni dalam tangan Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan di JKI Bethlehem sangat bersuka cita